Baiklah, yang pertama adalah bangunan Arborea Cafe yang terletak di Jakarta Pusat. Terletak di Jalan Gatot Subroto, di daerah Jakarta Pusat. Bahasan yang pertama adalah konsep. Dapat dilihat dari gambar di samping, konsep desain yang dimiliki oleh bangunan ini itu minimalis, modern, serta teksturnya yang menyatu dengan alam, yang mana membuat bangunan ini terlihat, kekinian dan juga, mengandung nilai seni. Untuk struktur dan material dapat dilihat dari jalur menuju bangunan Arborea Cafe yang mana didominasi oleh penggunaan konblok. Konblok yang digunakan ini yaitu variasi model Unipave dengan ukuran konblok 11,5 dikali 22,5 cm. Untuk keseluruhan kebutuhan itu kurang lebih 39 buah per meter persegi. Untuk, selimut bangunan itu diselimuti oleh, penggunaan panel kayu dapat dilihat dari gambar berikut, itu pada bagian lantai, pada bagian dinding, dan juga pada bagian tangga itu didominasi oleh penggunaan, panel kayu. Untuk bagian-bagian lainnya itu terdapat penggunaan kaca tempered, untuk kanopinya menggunakan kanopi polikarbonat, terdapat sirkulasi tangga melingkar yang mana di atasnya itu, bangunannya menggunakan struktur rangka baja. Lalu untuk lantainya juga berlapis panel kayu. Berikut ini tampak, dari Arborea Cafe, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, serta tampak samping kanan. Untuk bangunan ini sendiri itu memiliki 3 lantai, yaitu lantai 1, lantai 2, serta rooftop. Berikut ini dapat dilihat tampak depan bangunan yang mana didominasi oleh penggunaan kayu pada lantai dan juga tangganya. Untuk lantai 1 ini terdapat, sedikit perbedaan ketinggian untuk menambah nilai estetika serta terdapat logo dari Arborea Cafe itu sendiri. Selanjutnya pembahasan untuk lantai satu. Di lantai satu itu terdapat, fasilitas, seperti ruang kasir dan juga dapur, yang mana, ruang kasir dan dapur ini hanya dapat diakses oleh karyawan Arborea Cafe. Untuk detail-detailnya itu terdapat lampu TL, terdapat dinding lapis aluminium, struktur rangka baja, dinding painting, lalu untuk, eee, fasilitas lainnya itu di cafe ini terdapat WiFi. Lalu langsung ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat ruangan kecil yang tertutup dan juga ber-AC, dengan meja panjang yang menempel di dinding dan kursi besi yang berjejer menghadap ke jendela. Ruangan ini kurang lebih dapat diisi oleh 10 pengunjung. Dapat dilihat pada gambar ini, pada bagian tangga juga dilengkapi oleh railing besi warna hitam. Untuk ruang sirkulasi ini dapat diakses oleh pengunjung dari lantai 2 untuk menuju ke rooftop. Ruang sirkulasi ini, menggunakan rangka baja yang berwarna hitam, dapat dilihat pada, gambar di samping. Untuk bagian rooftop atau bagian atap, itu digunakan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan pepohonan yang, terdapat di sekitar bangunan Arborea Cafe. Untuk rooftop ini dapat diakses oleh seluruh, pengunjung. Selanjutnya ada Coca-Cola Eskidom, yaitu lokasinya berada di Jalan R.A. Kartini, Kapling 8, Jakarta Selatan, PT Intiland Development Tbk. Dengan konsepnya yaitu South Quarter merupakan kompleks yang memadukan semua elemen mulai dari hunian, perkantoran, dan retail untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta Selatan. Menurut Direktur South Quarter, Chandra Makmun, itu nama dom dipilih karena secara konsep memang berbentuk seperti kubah. Eskidom ini berfungsi sebagai meeting point baru bagi komunitas profesional di Jakarta Selatan, terlebih untuk eksekutif dan karyawan yang bekerja di 3 tower gedung perkantoran di kawasan South Quarter. Eskidom mengusung konsep meet, dine, and hangout. Kemudian, Eskidom memiliki beragam coffee shop, dan restoran terkenal, lifestyle mall. Ini juga menyediakan toko buku, supermarket, fitness center, travel agent, hingga salon kecantikan. Untuk materialnya, bahan atap menggunakan material membran seperti balon, sehingga ringan, aman, dan didesain mampu menyuplai udara ke dalam kubah. Eskidom juga menggunakan bahan material dari besi WF200. Pada bangunan Eskidom sendiri digunakan sebagai penopang utama atau sebagai pembuat rangka dari Eskidom. Motif kubah dipenuhi ornamen batik Cirebon, yakni motif mega mendung. Bangunan selanjutnya adalah bangunan Bawen House yang terletak di Jakarta Selatan. Bangunan Bawen House ini merupakan bangunan hunian yang difungsikan sebagai kos-kosan, yang mana bangunan ini itu didesain oleh arsitek Far pada tahun 2017 di lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Untuk lokasinya berada di Kecamatan Cilandak di daerah Lebak Bulus, Kota Jakarta Selatan. Yang pertama akan dibahas adalah konsep. Untuk konsep, bangunan ini menggunakan konsep industrial yang mana menampilkan karakter materialnya batu bata ekspos serta beton tanpa difinishing dengan acian maupun cat dinding. Dapat dilihat pada gambar berikut itu penggunaan material batu bata ekspos mendominasi
di seluruh bagian bangunan pada dinding. Lalu untuk bagian lainnya itu menggunakan beton expose. Untuk tata ruang, Bauhaus ini memiliki kos-kosan yang nyaman dan luasan kurang lebih 16 meter persegi per unitnya. Arsitek dan desain interior itu mencoba mendesain bangunan dengan bentuk lain selain bentuk persegi karena terlalu monoton, yaitu dengan bentuk persegi panjang pada denah unit dengan ukuran lebar kurang lebih 2,3 meter dikali panjangnya 7 meter, sehingga terdapat void atau ruang terbuka dan jarak antar bangunan untuk satu sama lainnya untuk digunakan sebagai sirkulasi. Pada bagian interior itu, Bauhaus memiliki ketinggian 3 lantai, yang mana lantai dasar itu difungsikan sebagai ruang serbaguna, pantry, ruang makan, ruang servis, powder room, gudang, dan juga ruang jaga satpam. Untuk fasilitas-fasilitas di lantai bawah ini dapat dinikmati oleh seluruh penghuni bangunan. Untuk lantai pertama dan kedua difungsikan sebagai hunian kos dengan total unit ruang berjumlah 14 unit, yaitu 7 unit pada lantai 1 dan juga 7 unit pada lantai kedua. Berikut ini denah pada bangunan lantai 1. Pada lantai 1 ini terdapat dua tipe unit hunian, yaitu tipe plus single dan juga minus single. Dapat dilihat untuk denah lantai 1 yang tipe minus itu berukuran maksudnya berbentuk persegi panjang seperti minus, lalu terdapat juga tipe plus yang mana bagiannya ada yang bagian miring. Berikut ini visualisasi dari kamar single yang terdapat di lantai 1. Untuk di lantai 2 itu terdapat tipe kamar double, yaitu tipe plus double dan juga minus double. Berikut ini denah untuk kedua tipe hunian tersebut. Berikut ini visualisasi dari kamar double pada lantai 2. Untuk lantai 2 ini kamar double-nya terdapat bagian mezanin. Untuk fasilitas yang terdapat pada masing-masing hunian itu terdapat satu lemari baju, satu kasur, kamar mandi dengan air panas, meja belajar, dan ada beberapa unit yang menggunakan AC atau air conditioner. Selain itu, terdapat fasilitas seperti Wi-Fi, CCTV di koridor umum, ruang komunal yang terdapat dapur dan ruang makan, yang mana telah dilengkapi dengan kompor, kulkas, microwave di setiap lantainya. Untuk fasilitas lain terdapat penjagaan, ruang serbaguna, dan kolam ikan di lantai dasar, dan juga terdapat lahan parkir yang lumayan luas. Berikut ini visualisasi dari fasilitas-fasilitas yang terdapat pada bangunan Bauhaus. Untuk struktur bangunan Bauhaus ini memiliki kolom yang berukuran sesuai dengan lebar batu bata, sehingga kolomnya itu tidak muncul dan mengganggu keindahan serta tata ruang bangunan. Untuk tipe kolom ini dapat disebut sebagai kolom seamless. Lalu selain itu terdapat material batu bata yang disusun dengan cara tertentu. Bangunan batu bata ini disusun secara normal pada tumpukan awal, kemudian diselingi dengan batu bata yang disusun secara miring. Begitu seterusnya, hal tersebut untuk menguatkan struktur bangunan pada susunan tersebut. Pada bagian tengah batu bata yang tersusun miring itu dilubangi untuk memasukkan material baja sebagai perkuatan, dan sisa material batu bata hasil pelubangan tersebut digunakan sebagai ground cover pada lantai dasar sehingga tidak ada material yang terbuang percuma dan sia-sia. Berikut ini visualisasi dari strukturnya, dapat dilihat untuk penyusunan batu batanya itu ada yang disusun normal dan ada yang disusun miring. Lalu berikut ini juga terdapat beton expose. Untuk material yang digunakan pada tangga di masing-masing hunian, hunian double di lantai 2 itu merupakan plywood HPL Tiero. Untuk material yang digunakan pada Bauhaus ini secara keseluruhan itu batu bata coating clear, beton, plat besi strip, plywood lapis HPL Tiero, kaca tempered dengan ketebalan 8 mm, dan juga dek kayu ulin yang diekspos secara langsung tekstur dan warna aslinya. Selanjutnya ada sirkulasi cahaya dan udara. Untuk sirkulasi cahaya dan udara dihadirkan melalui void atau ruang terbuka yang terdapat di antara setiap unit bangunan dan juga di depan bangunan. Seperti yang terlihat pada denah, beberapa void yang dapat menjadi sirkulasi cahaya dan udara bangunan pada dinding bangunan pun dibuat dengan susunan batu bata yang membentuk lubang-lubang sirkulasi cahaya dan udara. Selanjutnya ada Gedung Fiatelli yang terletak di Jakarta Pusat. Untuk lokasinya yaitu di Jalan Pos Nomor 2, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk sejarahnya, Gedung Fiatelli dimulai ketika pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Daendels memindahkan pemerintahan Batavia dari kota tua ke kawasan Weltevreden pada awal abad ke-19 Masehi. Gedung Fiatelli dahulunya merupakan kantor pos pertama yang didirikan oleh VOC di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746. Gedung tersebut didirikan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustav W. Baron van Imhoff. Pada tahun 1912, gedung tersebut
dipugar ulang oleh arsitek Belanda J.F. van Hoytema selama 17 tahun, yaitu, tepatnya pada tahun 1912 sampai 1929. Memasuki era kemerdekaan, gedung ini difungsikan untuk melayani pos, telepon, dan telegram. Selanjutnya, bangunan ini digunakan untuk kantor pelayanan filateli semenjak tahun 1997 hingga dikenal sebagai Gedung Filateli Jakarta. Eee, untuk pemugaran bangunan, pada tahun 2021, PT Pos Properti Indonesia dan PT Pos Indonesia berkolaborasi dengan PT Ruang Kreatif Pos menciptakan proyek Cipta Ruang atau Placemaking yang merupakan proyek pemugaran Gedung Filateli Jakarta yang menjadi bangunan pos blok Jakarta. Pemugarannya yaitu luas gedung, 7.000 meter persegi, baru 2.400 meter persegi yang telah selesai direnovasi. Kemudian pengembangan tahap kedua akan dimulai pada awal tahun 2022, yaitu tepatnya pada tahun ini, dengan luas 4.800 meter persegi. Untuk bangunan 100% akan dipertahankan, karena gedung ini merupakan, bangunan warisan kolonial dan bangunan cagar budaya atau konservasi di Jakarta. Pemugaran yang dilakukan lebih kepada fungsi bangunan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan target yaitu anak muda. Untuk fungsi bangunannya, sebelum pemugaran, itu tuh gedung ini difungsikan sebagai kantor pos dan pelayanan filateli, dan setelah pemugaran, eee, gedung ini berfungsi sebagai kantor pos, pelayanan filateli, ada ruang kreatif bagi berbagai acara seni, budaya, hiburan, pertemuan, komunitas, kreatif, dan pemberdayaan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Untuk gaya arsitekturnya, gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda, yaitu tadi sudah saya sebutkan John van Hoytema dengan gaya arsitektur Art Deco yang dipengaruhi oleh aliran art dan craft pada detail interiornya. Ciri-cirinya yaitu terletak pada adanya zigurat atau struktur bertingkat seperti tangga, dan yang kedua ada bangunan dengan sisi melengkung, kemudian atap bangunan yang datar, serta menggunakan glass block seperti pada gambar, dan yang kelima gaya lampu yang khas. Bangunan kelima yaitu Teater Taman Ismail Marzuki. Teater Taman Ismail Marzuki ini terletak di Jalan Cikini Raya, nomor 73 di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk sejarahnya, itu pada tahun 1968, Ali Sadikin yang merupakan gubernur Jakarta pada saat itu, mencari tempat pengganti bagi para seniman. Lalu terpilihlah lahan di area Cikini Raya. Tokoh yang sering berkumpul pada saat itu antara lain Arifin Cenor, Gon Awan Muhammad, Ed Zulverdi, dan juga Sukar Jasman. Rancangan pembentukan Taman Ismail Marzuki ini kemudian diketik oleh Arifin Cenor. Berkas itu kemudian diserahkan kepada Kristianto Wibisono dan diteruskan kepada Ali Sadikin. Hingga akhirnya Ali Sadikin menyetujui bahwa Pemprov DKI akan menyediakan sarana, dana, serta fasilitas penunjang operasional Taman Ismail Marzuki. Sedangkan untuk pengelolaan tim diserahkan kepada seniman dan budayawan. Konsep dari bangunan ini yaitu menggunakan gaya arsitektur ekspresionis yang bercirikan dari masa bangunan yang sifatnya sentral, dominan, dan juga menjulang. Pada bagian interiornya, gedung teater Taman Ismail Marzuki ini menggunakan gaya kontemporer dan berkonsep green design. Dapat dilihat untuk gaya kontemporernya ini dilihat daripada gambar di samping. Lalu pada bagian interior teater menggunakan gaya arsitektur Art Deco, yang mana diterapkan penggunaan warna yang juga menekankan pada estetika dan juga dekorasi yang murni. Untuk struktur atap yang digunakan pada bangunan ini, itu berbentuk cangkang atau shell. Struktur cangkang ini paling baik digunakan pada bangunan dengan bentang besar atau bentang lebar tanpa pembagian pada interiornya. Cocok digunakan untuk bangunan teater. Pada tampak depan, terdapat kolom besar untuk menopang bangunan. Struktur kolom yang digunakan pada bangunan teater Taman Ismail Marzuki menggunakan beton bertulang, kemudian dilapisi dengan material GRC atau fiberglass. Untuk teater itu sendiri memiliki dua jenis teater, yaitu teater besar dan juga teater kecil. Untuk teater kecil ini berkapasitas kurang lebih 242 seat yang dibagi menjadi dua lantai, yaitu lantai 1 berkapasitas 188 dan sisanya itu terdapat di lantai 2 sekitar 54 seat. Sedangkan untuk teater yang besar itu berkapasitas 1.200 yang dibagi menjadi 3 lantai, yaitu lantai 1 berkapasitas 675 seat, lantai 2 berkapasitas 255 seat, serta lantai 3 berkapasitas 310 seat. Berikut ini terdapat denah teater lantai 1, 2, dan 3 dari Taman Ismail Marzuki.